Lebih enak manakah? Pegawai atau wirausaha? Ya, banyak dari kita yang bertanya-tanya, mau jadi pegawai atau pengusaha? Karena kedua hal tersebut merupakan kegiatan yang berbeda serta memiliki hasil dan proses yang berbeda-beda. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk, kita cari tahu. Kebanyakan orang bingung memilih atau menentukan apakah sebaiknya menjadi pegawai atau pengusaha. Selain itu, banyak juga yang memperdebatkan hal tersebut. Menurut kami, perdebatan itu sebenarnya hal yang tidak perlu. Sekarang, mari kita membahasnya. Bekerja untuk sebuah organisasi atau perusahaan menawarkan sistem yang jelas serta sumber daya untuk mendukung pekerjaan Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan pendapatan tetap setiap bulan serta berbagai fasilitas yang diberikan. Namun tentu saja, Anda harus tunduk pada semua peraturan yang ada, suka atau tidak suka. Sebaliknya jika berbisnis sendiri, meski memiliki lebih banyak kebebasan, namun Anda harus menciptakan sistem sendiri, memiliki disiplin diri dan komitmen yang kuat, serta siap tak memiliki pendapatan yang tetap. Harus diingat pula, fleksibilitas waktu bukan berarti Anda makin santai. Memang, Anda tak punya jam kantor, tapi Anda justru harus siap 24 jam untuk mengurus bisnis Anda. Berikut adalah persamaan dan perbedaan menjadi pegawai dan menjadi pengusaha. Sama-sama ada yang harus dikeluarkan. Apa itu? Pertama, mengeluarkan tenaga yang sudah pasti kita keluarkan. Kedua, adanya waktu yang kita gunakan dalam melakukan kedua aktivitas itu. Namun perbedaan dalam menjadi pegawai dan wirausaha tentu saja beda. Dalam menjadi pegawai, kita lebih terpaku dalam apa yang ditentukan pada tempat kita bekerja. Sedangkan wirausaha, kitalah yang menentukan kapan membuka usaha kita dan tentu saja bisa fleksibel ataupun sesuka hati kapan kita mau membuka bisnis kita. Namun tenang saja untuk yang menjadi pegawai. Semakin tinggi value Anda, tentu saja dapat mengurangi jam bekerja Anda. Ketiga, adanya modal utama yang dikeluarkan. Untuk modal, kalian pasti banyak beranggapan bahwa hanya pengusaha saja yang mengeluarkan modal. Namun, nyatanya pegawai juga mengeluarkan modal untuk bekerja. Apakah itu? Hal tersebut adalah ijazah. Mengapa demikian? Karena ijazah adalah hasil dari Anda dalam menimba ilmu pengetahuan dalam sekolah dari Anda SD sampai lulus SMA atau kuliah. Tentu saja, hal tersebut adalah modal Anda untuk melamar bekerja, bukan? Pastinya Anda mengeluarkan uang untuk sampai pada tingkat pendidikan tersebut. Sedangkan usaha, tentu saja Anda harus memiliki modal untuk membuka dan membangun usaha Anda, yang Anda gunakan untuk membeli material, tempat, dan lain-lain. Keempat, adanya hasil. Tentu saja, kedua hal ini memiliki hasil saat kita melakukannya. Namun, terdapat perbedaan dalam ukuran dan kecepatan pendapatan. Apa sih maksudnya ukuran dalam hal ini? Yaitu merupakan seberapa besar hasil yang Anda dapat dalam menjadi pegawai dan berwirausaha. Jika menjadi pegawai, tentu saja pada tahap awal, hasil yang akan Anda dapatkan akan stabil sampai waktu yang akan ditentukan oleh atasan Anda. Sedangkan berwirausaha akan mendapatkan hasil yang tentatif atau naik turun. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan berwirausaha dan menjadi pegawai. Kelebihan untuk menjadi pegawai. Pertama, kenyamanan. Untuk masalah kenyamanan, sebagian besar orang tetap memilih bekerja di kantor. Bukan apa-apa, bekerja di dalam kantor artinya Anda berada dalam ruangan ber-AC. Pakaian selalu rapi dan bersih, bahkan kadang-kadang makanan dan minuman disediakan oleh kantor. Kedua, fasilitas. Dari segi infrastruktur, beberapa pegawai kantoran yang bekerja di perusahaan yang fun mungkin lebih untung, karena seringkali pegawainya tak hanya diberi fasilitas standar kantor. Namun, pegawai dengan lapangan memiliki satu keunggulan, yaitu tunjangan dan fasilitas lapangan. Sebut saja uang jalan. Fasilitas kendaraan dari mulai motor atau mobil plus supir, dan uang saku harian saat harus bertugas di luar kantor. Ketiga, kesehatan. Tentu saja, berbagai perusahaan sekarang banyak yang memberikan asuransi kesehatan. Berikut adalah kerugian menjadi karyawan. Harus rela diperintah. Karyawan adalah orang yang bekerja kepada orang lain. Sehubungan dengan posisinya, hanya sebagai karyawan maka ada orang lain yang menjadi atasannya. Terikat waktu kerja income ditetapkan perusahaan. Jenjang karir terbatas terikat aturan pekerjaan. Berada di bawah tekanan orang lain atau atasan, dan hal lain sebagiannya. Berikut kelebihan kewirausahaan. Peluang mengendalikan nasib sendiri, kesempatan melakukan perubahan,
peluang menggunakan potensi sepenuhnya, peluang meraih keuntungan tanpa batas, peluang berperan dalam masyarakat, dan peluang melakukan sesuatu yang disukai. Dan berikut kekurangan kewirausahaan. Pertama, pendapatan tidak pasti. Kedua, resiko kehilangan seluruh investasi. Ketiga, kerja lama dan kerja keras. Keempat, mutu hidup rendah sampai bisnis mapan. Kelima, tanggung jawab penuh. Kesimpulannya adalah, secara singkat, jika Anda tipe pribadi yang statis, lebih cocok menjadi pegawai. Tetapi, jika Anda pribadi yang dinamis, kreatif, dan suka belajar hal-hal baru, dan suka tantangan, lebih cocok menjadi pengusaha. Cocok yang kami maksud di sini dalam arti secara alami sesuai dengan kepribadian Anda tanpa Anda harus mengupayakan hal-hal baru di dalam diri Anda. Atau secara alami, cocok dengan apa adanya diri Anda tanpa Anda harus mengupayakan hal lain. Masing-masing orang mempunyai dunianya masing-masing, di mana itu bukan soal benar atau salah, tapi soal pilihan. Jika Anda bangun pagi-pagi, bersiap dan berangkat ke kantor pagi-pagi dan pulang di malam hari, itu dunia Anda. Di sisi lain, jika ada orang yang bekerja di rumah dan pekerjaannya tiap saat di depan komputer, itu juga dunianya. Jika ada orang yang profesinya pesepak bola dan tiap saat berurusan dengan bola dan latihan, itu juga dunianya. Tidak ada yang lebih salah dan tidak ada yang lebih benar dalam hal itu. Dan juga tidak harus semuanya membuat pilihan yang sama, apapun itu. Kalau Anda senang dan nyaman dengan dunia Anda, just go for it, dan itu tidak usah memikirkan yang lain. Tujuan dari video ini adalah memberi Anda sudut pandang yang empiris dari situasi. Lebih enak manakah? Pengusaha atau pegawai? Supaya Anda bisa membuat keputusan terbaik untuk diri Anda sendiri. Pada akhirnya, keputusan tetap di tangan Anda. Namun setidaknya, kami ingin Anda sudah mendapatkan sudut pandang yang lebih baik tentang bagaimana melihat situasi ini dan bagaimana membuat keputusan terbaik. Dan jangan lupa, subscribe channel kami untuk video selanjutnya.